Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi terkait set instruksi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Jadi, set instruksi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan yang lalu terkait juga dengan set instruksi. Jadi, mungkin saya akan mereview sedikit terkait apa itu set instruksi. Jadi set instruksi itu merupakan sebuah set atau sekumpulan perintah yang akan diperintahkan atau menginstruksikan kepada CPU untuk melakukan suatu proses agar CPU itu juga mampu mengetahui proses instruksi apa yang dikerjakan. Kemudian dalam proses set instruksi ini yang artinya diperintahkan oleh CPU, misalnya saja ada add, penambahan, sub, pengurangan, dan juga load, memuat. Kemudian ini juga tergantung dengan jumlah alamat dari CPU-nya. Misalnya saja itu dalam ada 4 jenis alamat, ada jenis alamat yang ketiga, alamat kedua, alamat ke-1, dan juga untuk alamat yang ke-0. Adapun untuk kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Fadlur Rahman, dan juga ada saudari Putri Anggreni Badar. Baik, yang pertama itu elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, yang dimana dia akan menentukan operasi yang akan digunakan. Kemudian ada source operand reference, yang dimana input bagi operasi yang akan digunakan, yang dilaksanakan. Kemudian ada result operand reference, yang dimana hasil dari operasi yang telah dilakukan tadi. Kemudian ada next instruction reference, yang dimana dia akan memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan sebelumnya. Kemudian ada pun jenis-jenis dari result operand. Ya, pertama ada main or virtual memory, ada CPU register, dan juga input output device. Jadi keempat ini merupakan proses yang dimana itu dia dimulai dari operation code, menentukan jenis operasi seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu ada add, sub, load, kemudian mungkin juga ada yang multiply, perkalian, dan juga divide, pembagian. Kemudian setelah menentukan operasinya, dia akan menentukan input yang bagi operasi yang akan digunakan. Kemudian setelah menentukan operasi dan input, nanti akan ada hasil yang akan disimpan. Hasil dari kedua proses ini menentukan operasi dan inputannya. Kemudian setelah ketiga proses ini nanti CPU akan diberitahu bahwasanya proses sebelumnya itu telah selesai. Jadi CPU boleh melakukan instruksi mengambil proses selanjutnya seperti itu. Kemudian ada pula desain set instruksi, yang dimana desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Diantaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, sifat independensi instruksi, dan juga kompatibilitas, yang dimana itu terdiri dari source code compatibility dan object code compatibility. Nah, selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut, yang dimana ada operation repertoire, beberapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Kemudian ada tipe data atau tipe jenis data yang dapat diolah instruksi. Kemudian ada juga format yang seperti panjangnya, banyak alamat yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian ada juga register, banyak register yang dapat digunakan, ada 4. Kemudian addressing itu mode pengalamatan untuk operan. Selanjutnya ada format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Nah, ini ada opcode, operand reference, dan jenis-jenisnya. Yang dimana itu dia terdiri dari 4. Ada address. Ini address akan dibahas oleh teman saya pada slide berikutnya. Kemudian juga ada numbers. Numbers ini ada integer atau fixed point. Kemudian ada floating point dan juga decimal.
Kalau integer itu seperti halnya dengan bilangan bulat yang 1, 2, 3. Kemudian floating point itu misalnya kayak 1,5, 0,2 dan sebagainya. Kemudian juga ada karakter. Karakter itu yang biasa dapat diambil dari bilangan ASCII, kemudian E, B, C, D, I, C. Kemudian ada juga yang logical data, atau yang bersifat logik. Misalnya apabila datanya berbentuk biner, yaitu 0 dan 1. Kemudian untuk jenis-jenis instruksi ada 4. Yang pertama ada data processing yang terdiri dari arithmetic dan logic instruction. Kemudian ada data storage, memory instruction. Kemudian ada data movement, input output instruction, dan juga ada control yang dimana terdapat test and branch instruction. Nah, untuk transfer data ini akan menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Kemudian lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan, kemudian menetapkan mode pengalamatan, kemudian tindakan CPU untuk melakukan transfer data, seperti memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Kemudian jika apabila memori dilibatkan, maka dia akan menetapkan alamat memori yang akan digunakan, kemudian menjalankan transformasi alat memori virtual ke alamat memori aktual, kemudian mengawali pembacaan atau penulisan memori. Operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama ada move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Kemudian ada store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Kemudian ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Kemudian ada clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Kemudian pop untuk memindahkan word bagian paling atas sumber. Baik, selanjutnya yaitu aritmetik. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik yaitu transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU dan men-set kode-kode kondisi dan flag. Selanjutnya yaitu operasi set instruksi untuk aritmetik. Yang pertama yaitu add, penjumlahan. Yang kedua, subtract, pengurangan. Yang ketiga, multiply, perkalian. Yang keempat, divide, pembagian. Yang kelima, absolute. Yang keenam, negatif. Yang ketujuh, decrement. Dan yang kedelapan, increment. Nah, nomor 5-8 ini merupakan instruksi operand tunggal. Basic needs, defisiensi. Nah, tindakan CPU sama dengan aritmetik. Operand set instruksi untuk operasi logikal. AND, OR, NOT, XOR. Compare, melakukan perbandingan logika. Test, menguji kondisi tertentu. Shift, operand menggeser ke kiri atau kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Dan rotate, operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Konversi, tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logikal. Instruksi yang mengubah format, instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya, pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi, translate, menerjemahkan atau menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan korespondensi. Convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Input-output. Nah, tindakan CPU untuk melakukan input-output apabila memori mapped I/O maka menentukan alamat memori mapped. Mengawali perintah ke modul I/O. Operasi set instruksi input-output. Input yaitu memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Rest I/O memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan transfer control. Nah, tindakan CPU untuk transfer control yaitu mengupdate program counter untuk subroutine call atau return. Operasi set instruksi untuk transfer control ada jam atau cabang, pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Ada jam bersyarat,
artinya menguji persyaratan tertentu dengan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Ada jump subroutine, artinya melompat ke alamat tertentu. Return artinya mengganti isi PC dengan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Execute artinya mengambil operand dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Skip menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Skip bersyarat melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratannya. Halt menghentikan eksekusi program. Wait atau hold melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. No operation artinya tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu control system. Hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contohnya itu membaca atau mengubah register kontrol. Selanjutnya yaitu jumlah alamat atau number of address. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi, yang pertama 4 alamat. 2 operand, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. 3 alamat, 2 operand, 1 hasil. 2 alamat, 1 operand merangkap hasil, satunya lagi operand. 1 alamat menggunakan akumulator untuk menyimpan operand dan hasilnya. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasi. 0 itu address instruction, 1 itu address instruction, N itu address instruction, M ditambah N itu address instruction. Macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register. Yang pertama yaitu memory to register instruction, yang kedua memory to memory instruction, yang ketiga yaitu register to register instruction. Nah, addressing modes. Jenis-jenis addressing modes atau teknik pengalamatan yang paling umum itu ada immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, dan stack. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.